Oke kan. Alhamdulillah. Rampung juga. Gimana? Abis ini konten apa lagi kita sih? Abis ini kita bikin konten ngaji sih. Oh, ngaji surat-surat pendek ya? Iya. Sehari itu ntar ya? Berarti. Iya, sama Seheri. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih Ane mau nanya nih. Apa tuh? Itu tulisan di kaos yang ente angkat jadi konten bagus tuh. Apaan tuh? Itu yang Ini. rizkimu sudah tertakar di langit, tidak mungkin tertukar. Jadi tidak perlu gusar. Itu dalam banget sih menurut Ane ya. Nanti mau beli atau gimana nih? Ini kasih nih. Ya, ntar Ane beli deh. Cuman Ane pengen tahu nih, itu ente tulis sendiri, ente ambil dari Google atau gimana? Tapi Ane yakin kayaknya sih ente tulis sendiri nih. Nah kalau emang gitu, pasti ada kisah hidup yang ente angkat kan. Nah kira-kira jelasin dong, Seh. Kok Iya. bisa bikin tulisan kayak gitu? Kalau kalimatnya mungkin ya mirip-mirip kali ya. Anda juga pernah lihat di timeline orang gitu. Cuman mungkin redaksinya nggak letterlock sama kayak gini gitu. Cuman secara pengalaman memang ada pengalaman spiritual lah. Kalau dibilang gitu ya, pengalaman spiritual. Anda juga dulu kan, bukan dulu sih, sampai sekarang juga masih seperti ini gitu kerjanya. Jadi main-main project IT, main project digital marketing, ketemu calon klien, kita pitching, terus kita siapin konsep untuk dipresentasiin segala macem. Nah cuman terkadang tuh pada saat mau pitching gitu ya, pitching atau presentasi ke calon klien, ini biar goal nih gimana nih caranya nih. Nah akhirnya tuh ya kita akhirnya terkondisikan ada dua pilihan hidup, pakai jalan yang lurus-lurus saja atau mungkin agak belok biar proyek kita dapet gitu, biar proyeknya goal, dan terkondisikan ya udah jadi kayak pakai segala macam cara gitu. Cuman lama-lama Anda jadi jenuh gitu. Terkadang proyek-proyek yang Anda jalanin lewat jalan yang kadang nggak bagus gitu, proyeknya ya jalan gitu ya, dan kelihatannya secara nominal gede gitu, cuman tuh nggak ada impactnya gitu ke kehidupan Ane, ke keluarga Ane gitu. Jadi kayak habis aja gitu. Terus di situ juga akhirnya Ane mikir sebenarnya konsep rezeki emang harus kayak gitu ya, jor-jorannya. Jadi terkesan kayaknya kok kita nggak percaya gitu kalau pakai jalan yang benar, akhirnya kita dapat yang bagus dan besar dan berkah gitu. Karena terkadang mindset yang salah tuh kalau berkah itu pasti kecil. Kan ada juga yang berkah tuh kita dapat gede tapi berkah kan ada juga. Iya betul. Nah, jadi Ane akhirnya terinspirasi lah. Cuman mungkin secara kalimat agak ditweak sedikit lah. Ane pernah lihat juga kayak gini kalimatnya, cuman agak ditweak sedikit. Ane mikir yang namanya rezeki itu ya udah tertakar sih. Karena kan kita tahu juga tuh, jauh sebelum kita lahir kan semuanya udah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz gitu ya. Iya benar. Nggak hanya rezeki, jodoh, terus mati segala macam kan udah tercatat di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita diciptakan bahkan. Jadi sebelum kita diciptakan jadi manusia tuh kisah hidup kita, takdir kita tuh udah dicatat dulu di kitab. Artinya kan kita hanya menjalankan. Kalau dari sisi rezeki pun kita hanya menjemput kan, disarankan cuma menjemput bukan mencari. Kalau mencari kan seolah-olah kita belum dapat, akhirnya kita nyari. Kalau menjalankan atau menjemput kan ya rezekinya udah ada, udah taruh di satu ini, kita tinggal jemput aja. Tinggal cara jemputnya itu ya bener apa enggak. Kalau nggak bener dapat, tapi mungkin pas kita ambil udah bawa pulang ke rumah gitu, kasih ke anak istri, berbeda pasti kan itunya, impactnya. Iya benar-benar. Gitu. Cuman gini nih masalahnya nih saya. Kadang-kadang orang kan pengennya instan ya. Ente nggak mau sini aja nih biar masuk frame. Mau di belakang layar aja. Ini di belakang layar aja deh. Viewernya ini Nggak pede. siapa Nggak pede. kesannya ngobrol sama siapa gitu. Enggak, ini kan konsep podcast kita nih. Oh, iya. Saya kayaknya kita pertama deh bikin kayak gini deh. Iya, lanjut nih saya. Oke. Kita ini nih Ane setuju sih, cuman kadang kan manusia itu nggak bisa lepas dari godaan sih. Kadang-kadang kita dikasih ya itu yang ente bilang, dikasih dua pilihan nih. Pengen jalur cepat nih, cuman kita harus bayar dulu, atau jalur biasa kita ngikutin prosedur ya kan. Tapi kan bisikan itu tuh kadang-kadang udahlah yang kita bayar aja lah gitu. Ya akhirnya sih emang segala sesuatu yang nggak pada jalannya kan biasanya nggak berkah dan susah lah gitu buat kita menjadi
rezekinya itu kayak panas gitu. Nah, itu gimana caranya biar kita tuh bisa cari rezeki yang berkah gitu, Jadi nggak, kalau ada godaan kayak gitu, udahlah gue nggak mau ikut itu, gue pengen yang cari yang lurus-lurus aja gitu. Iya. Jadi mungkin kita lihat dulu konsep rezeki sama konsep berkahnya gitu ya. Rezeki itu nggak melulu duit ya kalau menurut Ane sih. Ya setiap orang pasti punya cara pandang beda-beda ya. Kalau menurut Ane sih rezeki itu nggak hanya duit, kesehatan itu juga rezeki. Iya Atau teman dekat yang baik-baik, yang sering ngingetin kita harus berbuat baik, itu juga rezeki juga tuh. Iya benar. Gitu. Jadi bahkan kesehatan itu sekarang tuh rezeki yang paling luar biasa setelah iman dan Islam tentunya ya. Rezeki yang luar biasa kita kan memang sampai saat ini kita dilahirkan masih dalam kondisi beriman dan Islam gitu ya. Nah kesehatan kayak misalkan Ani pernah kemarin kan kena COVID juga tuh yang Delta gitu ya. Sampai 2 hari pertama tuh nyesek. Nah di situ Ani berpikir berharganya oksigen. Padahal setiap hari begitu kita bangun melek sampai kita tidur itu setiap detik kita dapat oksigen gratis. Kemarin Ani sempet tuh beli tabung oksigen tuh mahal banget. Iya. Gara-gara COVID. Di situ Ani mikir, wah ini kesehatan ini rezeki yang luar biasa. Kalau dikonversi ke duit itu miliaran banget tuh. Iya, tapi kita dapat gratis setiap hari. Dan gokilnya Ani bilang gitu, gokilnya kita udah dikasih rezeki yang jumlahnya miliaran tadi berupa kesehatan, kita nggak inget tuh minimal kita bersyukur optimal yang udah kita dapetin tuh kita syukurin dulu, perkara nanti ditambahin segala macam ya itu bonus lah. Kita udah dapet nih, beda sama yang lain, sehatnya beda sama yang lain tuh, kita nggak optimalin rasa syukur tuh. Kayak kalau orang ngasih, udah dikasih, terus lu nggak syukurin, ya otomatis dia mikir ulang kan, kayaknya gue nggak mau kasih lagi lah, orang gue kasih kemarin aja dia nggak optimalin rasa syukurnya kan gitu ya. Itu satu rezeki dan konsep syukur tadi. Yang berikutnya kan konsep berkah gitu ya. Ini lagi-lagi menurut pandangan Ani pribadi sih, gitu, bukan jadi acuan ya. Mungkin Seharja juga punya pandangan tersendiri, cuman menurut Ani sih berkah itu kalau yang kita dapat punya manfaat ke semua orang di sekeliling kita gitu. Mau dapatnya menurut pandangan duniawi itu kecil atau dapatnya gede, tapi begitu kita dapat, kita bisa nikmatin gak hanya diri kita sendiri, tapi berimpact ke yang lainnya juga. Itu menurut Ani berkah sih. Nah jadi kalau buat dapetin rezeki yang berkah ya udah pasti ya jalan yang dilaluin yang harus kita tempuh juga jalan yang diridhoi kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina kayak gitu. Itu menurut Ani sih. Sip. Oke, Ani jadi paham nih jadi konsepnya. Ya, jadi paham. Ya agak lain kan sering doang. Jadi intinya kalau kita mau ditambahin rezeki lagi, kita optimalin deh rasa syukur kita sama nikmat yang Allah kasih kan. Iya, benar. Nanti dari situ pasti Allah bakal tambahin gitu ya. Benar, setuju. Jadi jangan takut deh nggak punya rezeki. Justru kita harus takut kalau nggak punya syukur. Nah, takut nggak punya rezeki. Ngomong-ngomong nih, BTW apa tuh? Sepatu yang kemarin ente beli kayaknya. Kemarin kita beli itu. Iya, kenapa? Ya, jarang dipakai juga. Itu nggak mau tuh biar disedekain ke Ane gitu, biar rezeki ente makin nambah. Nggak gitu juga konsepnya. Enggak ya. Udah, kita syuting lagi. Iya. Aduh, makin ngaco nih. Tapi thank you ya sharingnya ya. Siap. Oke, Sobat Samim, cut. Lanjut.